ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Alhamdulillah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang baik dalam kajian Selasa pagi. Dan insya Allah tema kita masih melanjutkan tentang seri kajian Islam dan seni atau seni dan hiburan di dalam Islam. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang seni gambar, seni lukis, seni patung, seni fotografi dan semacamnya insya Allah. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis sehingga akhirnya kita terlambat dalam memulainya. Baik, sama atau mirip dengan subtema yang kita bahas pada pekan lalu terkait dengan seni suara, lagu dan musik. Ini tentang seni lukis, gambar, patung, fotografi ini juga telah terjadi perselisihan, kontroversi yang cukup ekstrim di antara para ulama. Jadi dalam menyikapi apa hukum Islam tentang jenis atau aspek seni ini. Saya mencoba untuk menyampaikan rangkuman dari kitab Dr. Yusuf Qaradawi Al-Islam wal Fan, Islam dan Seni, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana kitab ini juga diambil dari beberapa kitab beliau yang lainnya, dirangkum dari beberapa kitab beliau yang lainnya, yaitu Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, dan juga jadi fatwa mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer, jilid 1 dan utamanya jilid 2. Beliau berbicara tentang berbagai aspek tentang seni, salah satunya adalah seni lukis, gambar, fotografi, dan semacamnya ini. Baik, seperti yang tadi kita sebutkan, jadi tentang masalah ini itu terdapat perselisihan yang sangat tajam, yang sangat jadi jarak perselisihannya itu cukup luas sekali, seperti yang kita sebutkan, dan cukup ekstrim sekali. Jadi antara yang ekstrim dalam mengharamkan semua jenis gambar, lukisan, jadi patung, jadi dengan materi makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa antara manusia dan hewan atau binatang, yang dikecualikan itu hanya satu, yaitu hanya yang diperuntukkan sebagai patung berhala yang disembah. Oh, mohon maaf, tadi saya salah. Ini yang mengharamkan semua jenis, patung, gambar, jadi lukisan, hasil fotografi, jadi foto dari kamera,
dengan materi makhluk bernyawa, manusia dan binatang. Jadi manusia dan binatang. Jadi tidak ada pengecualian sama sekali tentang itu. Jadi yang dikecualikan hanya lukisan-lukisan, gambar-gambar dan juga patung-patung dari selain makhluk yang bernyawa. Itu yang dikecualikan. Dan boneka yang untuk anak-anak. Karena memang ada hadis tentang itu yang sahih. Selebihnya termasuk hasil fotografi, pas foto dan segala macam itu haram aslinya. Dikecualikan karena kondisi darurat seperti untuk KTP, untuk paspor, itu karena keterpaksaan. Selain itu ada yang memutlakkan apa itu termasuk semua bentuk apa itu gambar dari hasil jepretan kamera fotografer dan sebagainya. Jadi itu yang kita katakan bahwa di satu sudut dan rata-rata yang berpandangan seperti ini adalah yang berpemahaman tekstual secara zahiri terhadap nas-nas dalil yang digeneralisir tertuju kepada semua jenis atau semua yang masuk atau di bawah cakupan arti dan makna dari kata-kata surah, suar, tasawir, dan taswir dalam bahasa Arab. Sebutkan itu menggunakan dua kosakata atau dua istilah antara surah, taswir, dan suar, tasawir, dan timsal wa tamathil. Jadi timsal, kalau yang surah, suar itu aslinya gambar, lukisan. Jadi taswir itu menggambar atau melukis. Nah, kalau timsal tamathil itu umumnya diartikan patung. Nah, hadis menggunakan dua istilah itu nanti insya Allah akan kita sebutkan. Nah, yang memahami teks-teks dalil secara tekstual, secara lahiriah tekstual, maka cenderung mengharamkan semua jenis gambar. Jadi yang 2 dimensi, 3 dimensi. Jadi apapun dengan materi dasar makhluk bernyawa. Semua itu haram termasuk hasil jepretan kamera fotografi. Yang dikecualikan hanya ketika dalam kondisi terpaksa. Seperti tadi untuk kebutuhan pas foto, untuk KTP, untuk paspor, dan untuk dokumen-dokumen yang ijazah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Selebihnya itu haram semuanya. Nah, ini ada yang asli. Yang kedua, di seberang yang lainnya, itu membolehkan semua. Jadi semua jenis apa itu gambar, lukisan, foto, bernyawa, tidak bernyawa. Jadi gitu 2 dimensi, 3 dimensi, bentuk patung atau gambar atau lukisan di kertas, di apa itu, di bahan apa, di tembok atau di mana saja. Itu semua itu dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan hanya gambar atau patung yang memang diperuntukkan untuk disembah. Jadi mereka yang berpemahaman seperti ini itu menyikapi semua dalil yang melarang dan cenderung mengharamkan serta mengancam pembuat gambar atau pengguna gambar yang dengan kata-kata surah, suar, tasawir, timsal, tamathil itu diarahkan ke patung yang memang diperuntukkan untuk disembah. Karena mereka berdalil bahwa inilah yang dikenal pada saat itu. Jadi
kata-kata surah, taswir, suar itu mereka-mereka yang memang membuat patung-patung, membuat arca-arca yang memang untuk dijadikan sebagai berhala untuk disembah. Mereka memahami ke sana. Semua diarahkan ke dalil itu. Nah, antara dua mazhab yang berseberangan itu ada kelompok-kelompok ulama, termasuk di dalamnya Dr. Yusuf Qaradawi, yang merinci, yang mencoba mendetilkan dan membedakan. Jadi menyampaikan gambaran tentang masalah ini antara mana bagian yang disepakati oleh semua pihak terkait dengan gambar, lukisan, foto, patung dan seterusnya. Jadi disepakati keharamannya dan mana yang disepakati kebolehannya. Terus mana yang khilafiyah diperselisihkan di antara keduanya. Nah, khilafiyah di sini pun juga Dr. Qaradawi cenderung lebih menguatkan pendapat yang mana terkait dengan ini semuanya. Baik. Nah, baik. Jadi itu secara umum. Baik. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa saya ingin memberikan sebuah kaidah. Seperti sebelumnya juga saya sampaikan kaidah dalam menyikapi khilafiyah apapun, itu kita sebelum masuk, sebelum menentukan sikap, sebelum menentukan pilihan, dan menentukan sikap terhadap pilihan orang lain, itu kita harus memiliki basirah, memiliki kejelasan, memiliki tasawur yang jelas, persepsi yang jelas tentang masalah yang diperselisihkan ini masalah di bidang apa. Masalah di bab apa? Bab usul, masalah-masalah prinsip, atau furu'. Karena dalam menyikapi perbedaan perselisihan dalam bidang usul berbeda dengan menyikapi perselisihan dalam furu'. Ini sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Mudah-mudahan menjadi kaidah umum dalam kita menyikapi setiap khilafiyah yang ada. Perjelas dulu, dudukkan dulu, klasifikasikan dulu. Masalah ini termasuk masalah fil usul atau fil furu'. Termasuk kategori masalah-masalah prinsipil, pokok-pokok baku yang disepakati ijma' di antara para ulama, atau masalah-masalah yang memang termasuk wilayah ijtihadiyah. Sudah kita sebutkan. Nah, di sini sebagai pengantar ini, karena ini nanti akan menjadi sangat menentukan atau memberikan gambaran pemahaman persepsi yang gamblang dalam menyikapi masalah. Mengapa kok terjadi berbagai perselisihan dan sebagiannya sangat ekstrim itu? Jadi ini pertanyaan hal al-hukm huna fi mas'alati as-suwar, jadi wat taswir wat tamathil, apakah terkait dengan masalah gambar, lukisan, patung, fotografi, ini hukum ini sifatnya mu'allal am ghairu mu'allal? Ini termasuk hukum yang penetapan hukumnya tergantung ilat. Ilat itu faktor penyebab. Jadi ada faktor penyebab, ada alasan tertentu yang karenanya maka kemudian masalah ini atau hal ini dibolehkan atau diharamkan. Nah, ini masalah ini itu termasuk di antara hukum-hukum syariat yang bisa diketahui ilatnya, diketahui faktor penyebabnya. Ini boleh karena begini, ini tidak boleh karena begini. Jadi artinya bahwa misalnya sebagai contoh hukum-hukum yang diharamkan kan ada kaidah la dharar wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan dan sikap saling memudaratkan. Artinya apapun yang mudarat
atau apapun yang merugikan, apapun yang merusak, apapun yang itu haram. Nah, keharaman sesuatu karena unsur dhar. Jadi apapun ketika ada unsur yang merusak di sana, madharat di sana semacam itu maka diharamkan. Kalau tidak, tidak. Jadi gitu. Kalau tidak, tidak. Nah, apakah ini termasuk di situ? Ini nanti dalam rangka menyikapi dalil-dalil syar'i. Khususnya hadis-hadis yang sangat banyak sekali terkait dengan masalah ini. Jadi gitu. Ini nanti dikaitkan mengapa para ulama berselisih karena tadi. Jadi karena mereka berselisih pemahaman, berselisih pandangan antara kelompok ulama, dan ini sangat terkenal sekali. Jadi mayoritas salah satu faktor penyebab perselisihan para ulama itu adalah perselisihan mereka, perbedaan mereka dalam memahami nas dalil syar'i. Jadi dalil syar'i teks Quran atau hadis. Jadi di mana sebagian memahaminya secara tekstual, lahiriah, tekstual, zahiri. Tekstual, apa yang dikatakan teks itu. Jadi zahiri, harfi zahiri. Yang lainnya memahami dalil itu secara maqasidi, secara kontekstual. Dalil itu tidak dilihat dari tekstualnya, makna secara eksplisitnya, tapi juga didalami secara implisit. Digali maksud, tujuan, hikmah, ilat, alasan mengapa ini boleh, mengapa ini tidak boleh. Nah, untuk bagian ini terkait dengan masalah-masalah yang memang ini mu'allalah. Jadi gitu. Apa contoh? Contoh masalah-masalah atau hukum-hukum agama yang tidak mu'allalah. Jadi kita tidak mencari tentang ilatnya apa. Jadi yang sudah bagus sama sekali. Meskipun pasti ada. Jadi pasti ada hikmah, pasti ada rahasia di sana. Misalnya bahwa apa ilatnya, apa itu salat 5 waktu. Zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi itu enggak. Kita hanya bisa menemukan hikmah, manfaat, efek buah dari itu. Tapi bukan karena itu semuanya. Jadi syariat ibadah salat diwajibkan. Begitu juga puasa Ramadan, begitu juga zakat, begitu juga haji. Dan begitu juga hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang sudah baku disepakati, jadi yang sudah baku disepakati, yang halal ya halal, yang haram ya haram. Secara kaidah umum tidak bisa berubah. Jadi daging babi haram bukan karena, meskipun kita yakin pasti ada hikmah, pasti ada makna, pasti ada rahasia, pasti ada kemudarat di dalamnya. Tapi apa itu tidak bisa. Jadi tidak bisa. Artinya tidak ada apa itu tindakan apapun yang bisa membuat dan mengubah daging babi itu menjadi halal kecuali hanya kondisi darurat. Jadi kondisi darurat itu kan bukan membuat benda yang haram itu menjadi halal. Jadi itu zatnya itu masih tetap haram. Tapi dihalalkan bagi orangnya. Penghalalan karena kondisi darurat itu penghalalan terkait dengan orang dan kondisinya. Orang dan kondisinya. Jadi makanya ada. Jadi ada daging bangkai, daging babi. Jadi gitu. Itu tetap haram aslinya. Bagi orang dalam kondisi itu tetap haram. Tapi bagi orang itu dibolehkan. Jadi hukum mubahnya terkait dengan orangnya dalam kondisi tertentu. Tidak mengubah yang itu. Begitu juga sebaliknya, ada makanan-makanan, ada minuman-minuman, itu yang asal
hukum asal syar'inya halal. Jadi hukum asalnya halal. Tapi itu bisa menjadi haram. Bukan barangnya. Tapi haram untuk seseorang dengan kondisi mungkin yang dia punya penyakit tertentu. Ada orang yang punya diabetes, punya ini, punya itu ada makanan-makanan itu halal semua secara syar'i, barangnya halal, tapi untuk dia haram. Bukan haramnya itu nempel pada zat itu, tapi haramnya terkait dengan orangnya. Jadi ini haram kondisional, jadi untuk orangnya dia haram itu, bukan kok kemudian barangnya haram, dia haram konsumsi. Itu seperti itu contohnya. Baik, nah jadi seperti contoh tadi, ibadah-ibadah asasi, hukum-hukum, itu sudah. Jadi kita tahu alasannya, kita tahu rahasianya, kita tahu manfaat madaratnya atau tidak. Jadi gitu, udah. Yang halal-halal, yang haram-haram, tidak ada tidak boleh itu diubah. Jadi kita hanya bisa mencari rahasia, hikmah, manfaat, atau madarat yang ada di baliknya itu, tapi bukan karena itu. Bukan karena manfaat itu suatu kewajiban. Jadi bukan karena adanya madarat itu yang diharamkan kemudian diharamkan. Sudah, itu dari Allah Ta'ala. Kita terima sama Allah Ta'ala. Tapi dalam berbagai hal yang berhubungan dengan muamalah, jadi terkait dengan aktivitas, interaksi dalam kehidupan manusia di dunia ini, dalam bermasyarakat, itu rata-rata hukum Islam di sana itu mu'allal. Jadi gitu. Islam hanya menetapkan hal-hal yang sifatnya baku. Jadi gitu. Jadi rambu-rambu, kaidah-kaidah, hukum-hukum dasar baku. Jadi, nah nanti itu yang menjadi rambu-rambu. Nah, di sini kita menyikapi tentang masalah yang kita akan dapati dari dalil-dalil itu seputar masalah masalah gambar, masalah lukisan, masalah patung, masalah fotografi ini. Jadi gitu. Itu tercakup nanti dalam makna hadis-hadis yang rata-rata cenderung untuk melarang, mengharamkan dan menyediakan ancaman yang sangat keras. Jadi yang ada nanti insya Allah kita coba baca sebagiannya. Nah, dari situ kemudian para ulama berselisih paham. Jadi masalahnya termasuk masalah yang mu'allal. Artinya ini tidak boleh gambar itu karena ilatnya. Karena alasan begini. Jadi ini kan alasannya. Sehingga ketika alasan itu, ilat itu tidak ada, maka hukum bisa berubah. Karena dalam kaidah bahwa al-hukmu yaduru ma'illatihi. Jadi hukum itu tentu maksudnya hukum dalam masalah-masalah yang mu'allalah. Yang memang penetapan hukumnya didasarkan pada ilat. Faktor penyebab. Ini diharamkan karena merugikan. Dan ini bisa berubah. Mungkin zaman kapan itu merugikan, di zaman yang lainnya tidak. Akhirnya hukum berubah. Jadi itu. Kalau itu masalah itu. Nah, ini apakah juga berlaku dalam konteks ini? Jadi gitu. Ya tentu ada khilafiyah di sana. Ya di antara para ulama yang cenderung yang rata-rata berpemahaman atau berorientasi pemahaman yang harfiah, jadi tekstual itu rata-rata mengarah ke sana. Pokoknya semua hukum yang sudah jelas dalilnya itu tidak kita cari ilatnya. Pokoknya haram ya haram dan seterusnya. Pokoknya mubah ya mubah. Sementara untuk para ulama yang memiliki orientasi pemahaman secara kontekstual, jadi hukum-hukum masalah seperti ini itu konteks, apalagi memang ada dalil-dalil yang mendukung hal itu, insya Allah akan begitu. Baik. Nah dari sini, lalu kemudian ini sebelum kita masuk lagi bahwa perselisihan umumnya para ulama terkait dengan masalah ini yang ekstrim, jadi yang berseberangan sangat ekstrim sekali,
ataupun yang ada di pertengahan, yang mencoba untuk merinci itu umumnya kembali kepada metode, orientasi, dan sudut pandang yang digunakan oleh setiap ulama dalam memaknai, menyikapi kata, istilah yang ada di dalam hadis-hadis. Istilah itu adalah istilah surah. Surah itu jamaknya suar, bentuk pluralnya, jamaknya itu suar. Jadi gitu. Ada juga tasawir. Taswir. Dari kata-kata sawara yusawiru taswiran. At-taswir. Jadi asli artinya gambar. Bisa juga lukis. Jadi gitu. Nah ini memahami hadis-hadis. Yang kedua itu ada timsal dan tamasil. Yang sekarang biasanya kita maknai dengan timsal itu untuk terjemahan sekarang itu patung. Jadi patung, arca itu timsal, tamasil. Nah, hadis-hadis yang umumnya melarang, mengharamkan, mengancam dengan ancaman yang sangat keras terhadap para pembuat surah, suar dan tasawir atau timsal tamasil itu ini menggunakan kata-kata itu. Lalu kemudian para ulama berselisih menyikapi pemahaman itu, menyikapi makna dari situ. Baik. Ini saya coba untuk memberikan contoh sebagai gambaran. Jadi semua perselisihan para ulama itu terpulang kepada bagaimana hadis-hadis yang ada ini dipahami. Antara yang tekstual atau kontekstual. Tekstual sudah jelas. Sudah, pokoknya ini berarti dilarang. Kontekstual itu nanti tergantung konteksnya. Maqasidi, jadi dikembalikan kepada maksudnya. Jadi ini dilarang karena ini. Jadi gitu. Ketika apa yang dibalik karena itu misalnya tidak ada, ya menurut mereka hukum bisa berubah. Insyaallah gitu. Baik. Ini banyak sekali sebetulnya hadis-hadis dan dari berbagai hadis ini banyak juga yang jelas-jelas sahih, antara yang muttafaq alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ataupun yang riwayat Bukhari saja atau riwayat Muslim saja. Di samping juga tentu diriwayatkan oleh para ulama yang lainnya, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Insyaallah. Ini untuk beberapa contoh hadis. Misalnya yang pertama, hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, inna asyaddan nasi azaban indallahi al-musawwirun. Sesungguhnya jadi golongan orang yang paling keras, perhatikan, yang paling keras siksanya di sisi Allah adalah al-musawwirun. Al-musawwirun itu jamak dari al-musawwir. Al-musawwir itu yang penggambar, pelukis. Jadi penggambar, pelukis. Termasuk juga ini penggambar, pelukis. Perhatikan, ini makna dari kata-kata al-musawwirun itu musawwir itu penggambar, orang yang menggambar. Gambar apa saja itu musawwir. Pelukis. Jadi gitu. Terus pemahat patung, yang buat pahatan patung itu musawwir. Terus fotografer. Sekarang ini yang lebih umum, yang lebih termasyhur malah al-musawwir itu untuk profesi fotografer. Jadi gitu. Nah ini Masya Allah manusia yang paling keras siksanya si Allah Ta'ala. Jadi gitu.
adalah al-musawwirun. Kalau kita terjemahkan misalnya yang terkenal sekarang ini, oh para fotografer, wah hadirnya seperti ini. Apakah betul begitu? Jadi gitu. Itu al-musawwirun pada zaman itu apa? Nah di sini yang mengharamkan, enggak, pokoknya yang termasuk dalam cakupan makna musawwir tadi, penggambar, pelukis, pemahat patung, fotografer, masuk semua. Nah, nanti tinggal kalau ada yang dikecualikan, tapi secara umum begitu semuanya. Tanpa dicari tahu itu musawwir pada zaman itu seperti apa, sudah tekstual begitu. Nah, kalau yang kontekstual akan beda.